Diaken Kuil menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Yichen lagi, dan melihat bahwa jubah itu bergerak dengan angin, memperlihatkan napas debu. Ulama seperti itu adalah orang yang dia inginkan, yang dapat membantunya. Tuan Qin, saya pikir Anda harus tahu tentang perbuatan legendaris para sarjana di bidang bintang kami. Saya pikir Anda mengambil inisiatif untuk menemukan saya hari ini, dan muncul di depan saya dengan cara seperti itu pasti untuk menyelesaikan masalah itu untuk saya. Silakan ikut dengan saya, Tuan. Setelah berbicara, dia akan membawa Qin Yichen menjauh dari pintu belakang kuil dan kembali ke rumahnya sepanjang jalan. Di mansion ini, terlihat biasa saja, kecuali beberapa keheningan. Qin Yichen mengerutkan kening. Sebuah halaman yang tenang tentu wajar di tempat lain, tetapi sangat tidak masuk akal untuk meletakkannya di sini. Karena dia adalah Diaken Kuil, tinggal di halaman seperti itu berarti identitas dan status, dan akan ada banyak orang yang ingin menjilat, agar tidak begitu sepi. Ini adalah masalah mutlak bagi Qin Yichen. Alis Qin Yichen terentang dengan tenang, karena di halaman, kesadarannya telah melihat semuanya dengan jelas. Saat dia akan mendorong pintu terbuka, ketiganya masuk, dan semuanya jatuh ke mata Qin Yichen. Di halaman yang kosong ini, ada kedamaian. Ada seorang pria di rantai. Rantai itu berlumuran darah tua, dan ketika ketiganya memasuki ruangan, pria itu berjuang lebih keras, menyumbangkan darah yang mengalir keluar dari daging yang melewati rantai. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Berjalan ke halaman, dia melihat Diaken. Katakan padaku, kapan kamu menemukan benda ini, dan sudah berapa lama? Diaken menggertakkan giginya. Dia istriku. Hanya saja dia pergi ke kota utama terakhir kali dan kembali seperti ini. Dua pelayan lainnya juga menjadi sama. Aku tidak bisa melakukannya. Tolong selamatkan saya, Tuan. Qin Yichen melirik Diaken, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kesadarannya menyapu pikirannya dengan cepat, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Athena di samping. Tolong aku. Dalam pikiran Diaken, Qin Yichen juga menemukan kabut merah. Meskipun masih sangat jarang, hanya masalah waktu sebelum mereka terus berkembang sesuai dengan situasi saat ini. Namun, pria ini dapat dianggap sebagai cinta yang mendalam sekarang istrinya sudah menjadi hantu seperti itu. Matanya merah, dan dia tidak berbeda dengan monster. Tetapi dia akan tidak menyerah. Bayangkan berapa banyak keberanian dan ketekunan yang diperlukan untuk datang menemui wanita seperti itu setiap hari. Dan bertanggung jawab untuk membawa makanannya, untuk dapat mendukungnya di bawah pukulan sehari-hari. Qin Yichen mendatangi wanita itu. Wow! Ada suara rantai. Dan kuku tajam wanita itu berhenti di depan Qin Yichen. Aktivitas kekerasan ini memenuhi udara dengan bau donor darah. Qin Yichen sedikit mengernyit, meletakkan tangannya di kepala wanita itu, dan saat kesadarannya menembus ke dalamnya, Qin Yichen menghela nafas panjang. Sulit untuk diselamatkan. Setelah mendengar ini, dia akan mengabaikan kabut merah dalam pikirannya yang Athena usir, dan bergegas ke depan Qin Yichen, memeluk kaki Qin Yichen dengan kedua tangan. Tuan Qin, tolong, selamatkan dia. Saya tumbuh bersamanya. Selama bertahun-tahun, begitu banyak angin dan hujan datang, dan kami semua selamat, dan kali ini kami pasti bisa. Qin Yichen tampak terpana, hanya mendengarkan kata-katanya dengan tenang, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tian Xingchao, Bie Yu Senghua, San Xingluomu, masing-masing 10 uang, sebagai obat utama, sekali sehari, perlu diminum selama lebih dari 3 tahun. Qin Yichen menghela nafas panjang, penuh ketidakberdayaan. Wanita ini hanyalah tubuh fana, dan kemampuannya untuk menangani cara-cara ini hampir tidak ada apa-apanya. Dan itu telah terkikis secara menyeluruh sehingga sulit seperti surga untuk memulihkannya. Tapi sekarang, orang ini harus hidup, dan dia harus pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki metode rahasia untuk mencari jiwa, Anda tidak akan dapat memperoleh informasi yang cukup. Sambil menghela nafas, Qin Yichen mundur selangkah, dan mengeluarkan ramuan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Diaken. Benda ini hanyalah produk setengah jadi, yang disempurnakan oleh Qin Yichen di waktu luangnya, dan khusus digunakan untuk menahan eliksir dari erosi kabut merah. Ambil, minum pil ini dulu. Saya tidak yakin apakah itu bisa melindungi Anda dari erosi, tetapi saya pikir jika Anda mati, dia tidak akan hidup lama. Kata-kata Qin Yichen menghantam hati Diaken dengan keras. Diakon melihat pil obat di dekat Cici, mengambil napas dalam-dalam, dan menelan pil obat langsung ke perutnya. Saat pil obat diserap ke dalam tubuh, napas hangat menyebar ke seluruh anggota badan dan tulang. Qin Yichen dengan ringan membawa tangannya di punggungnya, menoleh dan melirik Athena. Saya akan membawanya ke sana selama sekitar 3 atau 5 hari. Selama waktu ini, Anda tinggal di sini dan saya akan datang kepada Anda. Bukannya aku tidak ingin membawamu ke sana,
itu karena kamu sudah memiliki ketuhanan, dan bukan karena aku bisa membawanya bersamamu. Setelah itu, aliran cahaya mengalir dari tubuh Qin Yichen ke segala arah. Saat cahaya memudar, hanya Athena yang berdiri di halaman. Athena menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mengapa saya tiba-tiba merasa bahwa identitas Lord God sangat mengganggu? Dengan ketidakpuasan di hatinya, Athena berbalik dan melihat ke langit tidak jauh. Yo, aku tidak mengharapkan seseorang datang ke pintu. Sepertinya aku bersenang-senang hari ini. Mulut Athena terangkat. Cendekia memang profesi yang bahkan Athena kagumi sejak awal. Apa yang mereka bawa adalah semangat semua orang di bidang bintang ini, dan apa yang mereka wakili adalah seluruh bidang bintang. Para cendekiawan yang keras kepala dan keras kepala ini juga yang berperang melawannya pada awalnya. Awalnya, Athena berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat wajah asli para cendekiawan ini lagi. Tetapi dia tidak berharap bahwa langit akan benar-benar memberinya kejutan seperti itu dan memberi Athena kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan para cendekiawan ini. Saat Athena berjalan keluar dari halaman, kerumunan di luar menjadi berisik. Seorang sarjana membawa keranjang di punggungnya. Meskipun dia dalam keadaan malu, suaranya tidak lemah sama sekali. Iblis ada di sini. Iblis telah datang dari kota utama. Athena berdiri tegak dan melompat ke atas pintu. Dia ingin melihat apakah para sarjana di dunia ini telah berubah. Dan apakah mereka telah kehilangan semangat juang mereka dalam damai seperti yang dia harapkan. Segala sesuatu di sekitarnya sunyi. Tidak ada jawaban. Dan suara cendekiawan itu berangsur-angsur menghilang. Jalanan sunyi. Kecuali suara samar anak-anak menangis. Benar saja. Ketenangan adalah racun. Athena menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat cendekiawan seperti itu lagi dalam hidupnya. Dan ketika dia hendak bertarung sendirian, banyak cendekiawan naik ke udara. Tahun dapat membuat para sarjana terpelajar, kuat atau tua. Tetapi mereka tidak dapat mengubah ambisi mereka.